Selamat pagi Sobat Matematika, berjumpa kembali dengan saya di channel Turian Hasugian. Kali ini kita akan belajar tentang integral trigonometri dan merupakan video kedua untuk materi ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat kalian yang sudah menonton video saya dan dukung terus channel pendidikan untuk pendidikan yang lebih baik. Untuk integral trigonometri, kita memulainya dari turunan fungsi trigonometri di mana turunan dari sinus adalah kosinus, turunan dari cos min sin, turunan dari tangen adalah sekan kuadrat, turunan dari kotangen minus kosekan kuadrat, turunan dari sekan adalah sekan tangen, dan turunan dari kosekan adalah minus kosekan kotangen. Makanya nanti untuk integral kita kembalikan dari turunan ke fungsi awalnya. Maka nanti dari sini integral dari kosinus adalah sinus, integral dari sinus minus kosinus, integral dari sekan kuadrat adalah tangen, integral dari kosekan kuadrat adalah minus kotangen, integral sekan tangen adalah sekan, kemudian integral dari kosekan kotangen adalah minus kosekan. Secara umum nanti rumus dari integral trigonometri adalah yang ini. Jadi kalau ada integral dari kosinus AX tambah B, hasilnya adalah 1/A sin AX tambah B ditambahkan dengan C. Ingat selalu hasil dari integral itu selalu kita tambahkan dengan C. Sedangkan sinus AX tambah B adalah minus 1/A kosinus AX tambah B ditambahkan dengan C. Kemudian integral dari sekan kuadrat AX tambah B adalah 1/A tangen AX tambah B. Jadi 1/, dari koefisien X yang di dalamnya ini ya, semuanya seperti itu. Kita ambil satu contoh, integral 5 sin V kurang 5X. Dari bentuk umumnya, integral dari sin AX ditambahkan dengan B, maka hasilnya ini adalah 1/A minus ya, cos AX ditambahkan dengan B. Berarti dari sini A-nya adalah minus 5, sehingga bisa kita buat 5 dikalikan hasil integralnya tadi adalah 1 per, atau minus ya, minus 1 karena integral dari sinus, minus 5 kosinus V kurang 5X. 5 dengan 5-nya habis, minus dengan minus jadi positif, sehingga hasilnya adalah kosinus V kurang 5X. Nah, itu dia, ditambahkan dengan C. Kemudian untuk contoh kedua, integral dari kosinus 5X kurang 3 per sinus kuadrat 5X kurang 3. Kita harus mengupayakan mengarahkan bentuknya ini ke bentuk-bentuk dari rumus integral tadi. Kosinus 5X kurang 3 per sinus 5X kurang 3 bisa juga jadi kita buat kali 1 sinus. Nah, bisa ya di sini ya, sinus kuadratnya kita pisah. Jadi sama dia dengan integral kosinus per sinus itu adalah kotangen 5X kurang 3, sedangkan sepersinus adalah kosekan 5X kurang 3 dx. Nah, tadi rumusnya integral kosekan AX ditambah B kali kotangen AX tambah B dx. Itu hasilnya tadi adalah minus 1/A kosekan AX ditambahkan dengan B tambah C. Berarti sama dia dengan sesuai rumus. Ini kan sudah sesuai rumus ya, kosekan kotangen. Jadi rumusnya tadi adalah minus 1/A kosekan AX tambah B. A-nya 5, jadi langsung kita buat minus 1/5 kosekan AX tambah B. Berarti kita ulangi lagi fungsinya, 5X kurang 3 ditambahkan dengan C. Inilah dia. Untuk soal selanjutnya, integral dari 2 cos X dikurang sinus X tambah 3 tangen X per sinus X per cos X dx. Nah, kita jabarkan dulu ini. Berarti bisa kita buat integral dari 2 cosinus X kurang sinus X ditambah 3 tangen adalah sin X per cos X per sinus X cosinus X dx. Nah, dari sini kan sinusnya bisa kita habiskan, berarti tinggal integral
2 cos X dikurang sinus X ditambahkan ini seperkosinus per kosinus, hasilnya adalah 3 per kosinus kuadrat X dx sama dia dengan integral dari 3 per kosinus kan belum bisa, belum ada di rumus-rumus integral, berarti harus kita arahkan lagi ke sana. Ini jadi 2 kosinus X kurang sinus X ditambahkan seperkos itu adalah sekan kuadrat, berarti ini tinggal kita buat 3 sekan kuadrat X dx. Ya, itu dari mana? Yaitu dari ini tadi, sekan itu adalah seperkos. Oke, sama dia dengan integral dari 2 cos X tadi adalah 2 sinus X. Integral dari sinus adalah minus cosinus X. Integral dari sekan kuadrat adalah tangen X. Ditambahkan dengan C. Atau sama saja dia dengan 2 sinus X. Minus-minus berarti jadi tambah cosinus X tambah 3 tangen X tambah C. Oke, kita lihat kembali soal berikutnya. Integral dari tangen 2x kurang 1 kosinus 2x kurang 1 dikurang sin 5x tambah 3 per cos kuadrat 5x tambah 3. Yang ini kan belum ada di rumus, berarti harus kita jabarkan. Yang ini juga belum ada di rumus, berarti harus kita jabarkan. Jadi sama dia dengan integral tangen, ingat adalah sinus per kosinus. Berarti bisa kita buat sinus 2x kurang 1 per kosinus 2x kurang 1 dikalikan dengan kosinus 2x kurang 1. Saya rasa bisa di sini ya. Dikurang, ini juga kita jabarkan sin per cos kuadrat. Jadi sinus 5x tambah 3 per kosinus 5x tambah 3 dikalikan 1 per kosinus 5x tambah 3. Nah, sampai di sini bisa ya? Sama dia dengan sin cosnya habis ya. Berarti tinggal sinus 2x kurang 1 dikurang sin per cos itu adalah tangen 5x tambah 3 seperkos adalah sekan 5x tambah 3 dx. Nah, tadi kan sudah ada rumusnya, integral dari sin sudah, integral dari sekan tangen juga sudah ada. Jadi tinggal kita masukkan, integral dari sinus tadi adalah minus kosinus. Jadi sama dia dengan minus setengah kosinus 2x kurang 1. Integral dari sekan tangen tadi adalah sekan, berarti kurang 1/5 sekan 5x tambah 3 ditambahkan dengan C. Oke, ini dia hasil integralnya. Jadi tidak terlalu susah kan? Berikutnya soal integral 8 sin 3x cos x dx. Nah, untuk rumus yang ini kan memang ada integral dari sinus sudah ada, integral dari kosinus sudah ada, tetapi ini kan perkalian, berarti harus kita ubah dia ke jumlah sin ataupun jumlah cos. Di kelas 10 sudah kita pelajari bahwa 2 sin A cos B rumusnya adalah sin A ditambahkan dengan B tambah sin A kurang B. Kita arahkan dia kemari. Berarti ini jadi sama dia dengan integral 4 dikali 8 itu kan 4 dikali 2 sin 3x cos x dx sama dengan 4 bisa kita operkan saja ke depan. 2 sin 3x cos x arahkan tadi ke rumus jadi sin, inilah A-nya, yang ini dia B. Berarti A tambah B kita buat saja dulu di sini ditambah sin 3x kurang x dx sama dia dengan 4 integral sin 3x tambah x adalah 4x, 3x kurang x 2x dx sama dia dengan 4 dikali
Integral dari sin 4x adalah minus 1/4 kosinus 4x. Integral dari sinus 2x adalah minus setengah kosinus 2x ditambahkan dengan C. Sama dia dengan 4 dengan 4 kita habiskan jadi minus kosinus 4x kurang 2 kosinus 2x ditambahkan dengan C. Kemudian soal berikutnya, integral dari 2 sin x dikalikan cos x dikurang sinus x. Sama dia dengan, perkalian kan tidak ada dalam rumus integral dari sin cos ya. Berarti harus kita jabarkan dulu ini. 2 sin x cosinus x dikurang 2 sinus kuadrat x dx. Oke, untuk yang ini kita ingat kembali rumus dari rangkap, yaitu sinus 2x adalah 2 sin x cos x. Kemudian yang ini arahkan ke rangkap kosinus yang ada sinusnya, berarti 1 kurang 2 sinus kuadrat x, dimana dari sini nanti minus 2 sin kuadrat x sama saja dia dengan kosinus 2x kurang 1. Ya, yang ini kita ingat. Berarti kita langsung masuk saja ke soalnya. Sama dia dengan integral 2 sin x cos x tadi adalah sinus 2x minus 2 sin kuadrat x adalah kosinus 2x kurang 1. Jadi integral sinus 2x adalah minus setengah kosinus 2x. Integral dari kosinus 2x adalah setengah sinus 2x. Integral dari minus 1 adalah minus x ditambahkan dengan C. Itu saja ya. Untuk soal berikutnya, integral 4 sin pangkat 3x kosinus x dx sama dengan integral 4 sinus pangkat 3x kosinus x dx. Itu kan sama saja dia dengan turunan dari sinus x. Bisa ya? Kosinus x dx adalah turunan dari sinus. Untuk mengerjakan yang seperti ini, misalkan saja sinus x-nya itu adalah sesuatu, y saja kita buat ya. Berarti integral dari 4 sin pangkat 3 sama saja dia dengan y kuadrat dy. Kan begitu ya. Sinusnya jadi y. Berarti tinggal kita arahkan dia ke bentuk ini. 4 per pangkatnya ditambah 1. Ingat di video yang pertama ya. Berarti 3 tambah 1, 4. Sinus pangkat 4x ditambahkan dengan C. Atau sama dia dengan sinus 4 dibagi 4, 1. Berarti sinus pangkat 4x tambah C. Karena dari sini tadi ini kan hasilnya adalah 4 per 3 tambah 1, 4 y pangkat 4 ditambahkan dengan C, atau sama saja dia dengan y pangkat 4 tambah C. Dasarnya dari sini, dan bisa kita arahkan ke bentuk dari integral trigonometri apabila dia dalam bentuk pangkat. Jadi sobat matematika, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Semoga bisa membantu pembelajaran daringnya di rumah. Jangan lupa buat yang baru bergabung, silahkan subscribe, like, dan komennya, dan juga bunyikan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran saya selanjutnya. Apabila video ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak kawan kita untuk belajar bersama di channel ini. Dukung terus channel pendidikan untuk pendidikan yang lebih baik.